Di video kali ini kita akan membahas berbagai hal menarik dari series Power Ranger Cosmic Fury, yaitu sequel langsung dari Power Rangers Dino Fury yang terdiri dari 10 episode dan bisa kita tonton di Netflix. Di sini, Russell Curry akan berperan sebagai Zayto, Kai Moya akan berperan sebagai Oli, Hunter Deno akan berperan sebagai Amelia, Tessa Arrow akan berperan sebagai Izzy, Chance Perez akan berperan sebagai Harvey, Jordan Vite akan berperan sebagai Ion, dan akan ada kemunculan dari David Yost sebagai Billy. Untuk teman-teman yang belum menonton seriesnya, bisa langsung tonton saja sekarang agar bisa mendapatkan cinema experience-nya. Dan di sini kita akan langsung breakdown episode 1 dan 2 dari Power Rangers Cosmic Fury. So universe, let's talk about it. Episode 1 ini diawali dengan adegan pertarungan antara para Rangers melawan Lord Zed bersama aliansi barunya yaitu Squid Ink Corporation yang dimiliki oleh Bajillia dan Squillia. Dalam bertempur melawan Lord Zed, kini para Rangers dibantu oleh Morphin Master di sebuah planet bernama Zortnia. Ternyata di planet tersebut tidak hanya ada para Dino Fury Rangers, namun juga ada Billy Cranston serta Mick dalam lokasi pertarungan. Sehingga Morphin Master memberikan kekuatan Ninja Steel Ranger Power kepada Mick untuk bisa membantu. Oli di sini mengaktifkan salah satu Dino Key dan membuat portal keluar angkasa serta melemparkan 2 monster bersama Amelia. Di sisi lain, Squid Ink bersama pasukannya kembali membawa sebuah mesin berbentuk besar dan monster bernama Dodrip menyemprotkan sebuah cairan ke para Ranger sehingga membuat Oli menjadi jahat. Di sini, Oli pun menyerang para Rangers dan Zayto juga ditendang oleh Lord Zed sehingga membuatnya terlempar ke sebuah portal lalu menghilang. Kemudian Squid Ink mengaktifkan alat besar tersebut untuk mengalahkan para Morphin Master dan menyerap mereka ke dalam sehingga meninggalkan sebuah tongkat milik Morphin Master Red yang terjatuh. Di sini para Rangers pun pergi ke tempat lain di mana mereka menemukan sebuah altar kuno yang disambar sebuah petir yang menurut Mick ada rumor yang mengatakan tentang adanya sebuah Zord yang hilang yang bernama Cosmic Fury Zord. Ion di sini menyuruh Harvey untuk memasukkan tongkat tersebut ke dalam altar. Namun menurut Billy itu ide yang buruk karena kemunculan petir tersebut disebabkan oleh kekuatan yang tidak stabil dan di saat yang bersamaan Oli pun datang membawa sebuah Squidrill. Dengan terpaksa untuk menghadapi Oli, Harvey pun memasukkan tongkat dari Morphin Master yang menyebabkan tangan kanannya menghilang. Dengan pengorbanan Harvey, akhirnya Cosmic Fury Zord pun muncul dan dimasuki oleh para Rangers untuk bertarung melawan Squidrill yang dikendalikan Oli. Namun saat sebelum melakukan finisher, Amelia mengaktifkan mode otomatis dan pergi membujuk Oli untuk pergi dan ikut dengannya. Namun Oli yang tak mau menyuruh para Sentinel menyerang Amelia. Amelia pun menggunakan kekuatan Dino Key miliknya untuk membuat Sentinel termasuk Oli tertidur. Dan kini, Oli serta Harvey pun dibawa ke markas para Rangers untuk dirawat. Di markas para Ranger, mereka semua berdebat bagaimana mengalahkan Lord Zed karena mereka semua tidak memiliki Zord sebelumnya. Dan mereka juga mencoba mencari Zayto yang telah hilang. Mereka pun membagi tugas. Mick mencari Zayto, lalu Billy mengawasi Harvey dan juga Oli yang dirawat. Dan para Rangers bersiap untuk menghadapi serangan dari Lord Zed. Berlanjut ke episode kedua, Harvey yang kehilangan tangan kanannya pun terlihat khawatir jika dia ditanyai orang tuanya dengan kondisinya yang sekarang. Namun Solon menceritakan ke Harvey jika dia akan memberikan peningkatan atau upgrade kepada tangannya. Di tempat lain, Ibu Oli bersama Amelia mencoba membuat penawar dari racun yang dibuat oleh Dodrip. Mick mencari Zayto dan Ion memasak kue. Sedangkan Izzy pergi ke kota untuk memberitahukan Sheriff agar dia berjaga-jaga jika Lord Zed menyerang kota secara tiba-tiba. Dan di saat yang sama, Jen juga menanyai beberapa hal ke Izzy tentang Power Rangers. Kemudian, Lord Zed dan juga Squillia membahas tentang rencana yang akan mereka lakukan. Lord Zed pun berkata jika Oli mungkin tidak bisa mengalahkan para Ranger. Dan dia lebih mempercayakan semua tugas kali ini kepada Dodrip. Di markas, Oli terbangun dan mengamuk yang membuat Amelia terpaksa mengurung Oli agar tidak membahayakan orang lain. Kemudian di sisi lain, Izzy bertemu dengan Fern, yaitu sahabat baiknya. Dan mereka berdua berencana untuk pergi ke Oakdale. Namun tidak jadi karena Izzy harus menuju ke markas para Ranger diakibatkan adanya misi darurat. Ternyata misi darurat tersebut adalah adanya kemunculan Squidrill yang sedang menuju ke bumi untuk menginvasi.
Di sini para Ranger dengan kekuatan Cosmic Fury Zord harus mengalahkan Squidrill yang dikendalikan oleh Dodrip, dan para Rangers akhirnya berhasil dan membuat Squidrill dan Dodrip meledak. Kembali ke markas, para Ranger dikejutkan oleh Huffy yang memiliki tangan cybernetik yang telah dibuat oleh Solon. Ibu Oli pun juga datang untuk membantu dengan menyerahkan sebuah alat Camellia untuk bisa menetralkan Oli, tentunya dengan bantuan dari Dino Henge. Dan hal tersebut dilakukan di luar, yaitu dilakukan di antara para patung-patung dinosaurus yang ada di markas. Ternyata, Lord Zed dan pasukan Squid Ink sudah masuk ke atmosfer bumi untuk menginvasi. Yang sayangnya, hal tersebut berhasil dilakukan oleh Lord Zed. Pasukan Lord Zed yaitu para Sentinel juga memasuki wilayah hutan di mana markas para Ranger berada, sehingga rencana untuk menyembuhkan Oli pun gagal. Karena Lord Zed juga menyerang para Rangers dan menghancurkan seluruh patung dinosaurus yang ada, sehingga membuat para Rangers kehilangan kekuatan mereka dan hanya menyisakan patung Triceratops milik Oli. Dan hanya Oli pun yang masih bisa berubah menjadi Blue Ranger. Lord Zed pun menyuruh pasukannya untuk mengebor markas Ranger menggunakan Squidrill, dan Solon pun menekan sebuah tombol rahasia, sehingga para Ranger yang masuk di markas pun berteleportasi ke sebuah planet misterius yang bernama Eridus yang jaraknya sekitar 30 juta tahun cahaya dari bumi. Tanpa kekuatan, mereka para Rangers tidak akan bisa mengalahkan Lord Zed. Namun, Amelia yakin jika mereka akan menghadapi ini semua, dan para Rangers kemudian dikejutkan oleh kehadiran Fern di dalam markas. So, langsung saja kita masuk ke breakdownnya. Power Ranger Cosmic Fury ini adalah lanjutan dari season sebelumnya, yaitu Dino Fury. Yang menurut saya, untuk Cosmic Fury sendiri adalah season yang cukup spesial karena menghadirkan berbagai hal yang mungkin sulit untuk diadaptasi ke dalam series sebelumnya. Namun, series ini ada juga beberapa hal yang membuat para fans cukup kecewa, karena alih-alih Hasbro mengadaptasi Q-Ranger ke Power Rangers, malah justru membuat Power Rangers original mereka sendiri dan hanya terdiri dari 10 episode, serta tetap mempertahankan kepala dari Ryusoulger. Di sini, Lord Zed kembali menjadi musuh utama, sama seperti pada season kedua Power Ranger Dino Fury, dan dia juga memiliki sebuah sekutu dari Squid Ink, yaitu Bajilianaire, Squillianaire, Scrozzle, Inkworld, Dodrip, Jozotic, dan Omizo. Yang sebagian besar dari monster-monster ini juga muncul dalam series Q-Ranger. Bahkan untuk Jozotic, dia sendiri muncul di series Zyuohger. Seperti yang kita tahu jika Hasbro itu mengskip untuk mengadaptasi berbagai series Super Sentai ke Power Ranger, seperti Lupin Ranger vs Pato Ranger, lalu Zyuohger, dan juga Q-Ranger. Di sini, Oli diceritakan kembali menjadi jahat setelah sebelumnya di season kedua Dino Fury juga menjadi jahat akibat salah satu monster suruhan Lord Zed. Dan kita juga kembali diceritakan tentang planet Zornia, yang sebelumnya di series Mighty Morphin Power Ranger season 3 diceritakan jika para Rangers mendapatkan kekuatan dari Shogun Zord juga berasal dari sini. Pada episode di mana Billy mengendarai Cosmic Wolf Zord, ini sebenarnya callback ke dalam series Mighty Morphin Power Rangers, di mana Billy juga menggunakan Wolf Shogun Zord serta Wolf Ninja Zord dalam series Mighty Morphin Power Rangers season ketiga. Episode 1 sendiri berjudul Lightning Strike, yang menjadi salah satu cerita dari bagaimana para Rangers menemukan altar Cosmic Fury Megazord, serta hilangnya tangan Huffy yang diakibatkan oleh sambaran petir. Dan episode keduanya sendiri berjudul Beyond Repair, yang menceritakan bagaimana Solon mencoba untuk membuat tangan cybernetik untuk Huffy, serta mereka semua mencoba membuat Oli bisa sembuh, mengingat jika dia telah menjadi jahat akibat serangan Lord Zed. Menurut Simon Bennett, yaitu produser dari Power Ranger Cosmic Fury, series ini berlangsung setelah event dari Mighty Morphin Power Ranger Once and Always. Dan kehadiran Billy juga masuk akal karena kedua series tersebut berada di satu universe yang sama. So, itu tadi adalah breakdown untuk Power Ranger Cosmic Fury episode 1 dan 2. Kalau misalkan ada yang kurang atau teman-teman ingin menambahkan, bisa langsung aja tulis di komentar ya Universe. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga telah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas super thanks yang telah kalian berikan. It's time to sign out. My name is Agalos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.